ya pasti digoreng. Dan kalau digoreng ini dia biasanya tuh mengandung minyak, terbawa minyaknya lebih banyak, otomatis kadar lemaknya juga lebih tinggi di gorengan. Nah, ini kalau kita makannya kebanyakan ya, biasanya nggak mungkin kan kalau makan gorengan cuma satu biji. Iya. Uh-uh. Iya, jelas kurang Mbak Via itu. Iya, biasanya paling minimal lah. Rata-rata biasanya ambilnya itu kalau nggak dua biji, 3 biji. Nah, itu pun kadang kalau habis makan berat ya, kadang kita masih ngemil tuh. Ngemilnya juga ngemil gorengan lagi. Nah, ini nih yang patut banget diperhatikan untuk sobat sobat asa juga ya, untuk menjaga kesehatannya. Jadi makannya biar dijaga juga, dan gorengan ini salah satu makanan yang perlu dibatasi asupannya di kehidupan sehari-hari. Padahal namanya udah tradisional Mbak Via ya. Saya kira junk food itu yang kayak ayam fried chicken atau apa gitu. Ternyata gulanya juga masuk ke junk food juga yang perlu kita hindari juga ya Mbak Via. Jadi junk food ini tidak terbatas di makan makanan modern ya istilahnya. Di makanan-makanan kayak ayam fried chicken, kayak fried fries, itu nggak sebatas itu, kayak pizza, kayak burger, nggak sebatas di situ. Jadi lebih ke berapa kandungannya sih Mbak. Kita lihat kandungannya ini sebenarnya mencukupi nutrisi harian, ataukah di bawahnya, ataukah malah kalau dimakan sehari-hari terus menerus itu akan menimbulkan penyakit. Nah, ini nantinya dikategorikan atau masuk kategori dari junk food itu tadi. Sampai bisa dikatakan adiksi itu gimana Mbak? Nah, biasanya adiksi ini terjadi kalau makannya dibuat jadi kebiasaan ya. Jadi semisal kalau orang dewasa ini biasanya adiksi itu karena kebiasaannya makannya gorengan. Nah, lama-kelamaan jadi kalau nggak makan gorengan ini kayak ada yang kurang. Nah, apalagi gitu kalau orang Indo kan, orang Indo kalau nggak makan nasi namanya bukan makan. Karena karena kayak gitu pola makannya, jadinya ini udah kayak menjadi adiksi, udah kayak kecanduan. Salah satu kecanduan tuh kayak gitu ya. Ada sesuatu yang kurang gitu ya Mbak Via. Jadi nggak cuma kecanduan yang merokok, kecanduan yang obat-obatan yang terlarang, tapi makanan yang kayak gini, yang ini tuh kayak ibaratnya kayak silent killer gitu. Awal-awalnya sepele, tapi ketika kita kurang perhatikan dan berlangsung dalam jangka waktu panjang terus menerus dan tiap hari, nanti lama-kelamaan akan ada dampak ke kesehatan badannya. Waduh, itu yang paling bahaya Mbak Via. Iya, bahaya banget. Meskipun kelihatan sepele ya. Apalagi kalau biasanya orang tua kurang, yang waktunya terbatas untuk memasakkan anaknya, untuk masakin sayur, untuk masakin makanan-makanan rumahan kayak gitu. Nah, ini biasanya alternatifnya kan ke apa tuh? Nugget. Ke nugget, ke makanan frozen food. Nah, ini frozen food nanti juga akan saya bahas. Ke frozen food, dan jatuhnya ini akan membuat anak terbiasa makan makanan cepat saji. Nantinya anak akan namanya makanan ini juga dia kan ada pengawetnya, juga ada penyedapnya. Jadi memang rasanya akan lebih gurih dan lebih enak di lidah gitu ya. Nah, mici jangan sampai jadi generasi MSG micin gitu. Biasanya memang pas sarapan gitu ya Mbak Via, itu kita sendiri aja yang kadang-kadang sudah dewasa masak buat diri sendiri pagi aja kadang-kadang bangunnya kesiangan gitu. Nah itu kadang kan kalau ibu rumah tangga, mungkin kalau ibu rumah tangga masih sempet ya, misal anaknya masih satu gitu, atau anaknya yang bikin gak sempet nih biasanya kalau ibunya wanita karir, terus anaknya juga sudah kayak kelas 2, kelas 1, 2, pokoknya sudah sekolah dan kayak buru-buru gitu, belum sempet menyiapkan, aduh udah kepepet, akhirnya ya udah yang cepet gitu aja. Nah ini nanti kalau dibiasakan lama-lama anak tuh kayak nggak mau makan kalau bukan itu, ibu maunya itu. Nah biasanya kayak gitu kan ya anak-anak. Kalau nggak mau makan sama sekali kan kita juga sedih ya. Iya. Jadi terpaksa kita kasihkan. Jatuhnya kayak orang tua jadi mau nggak mau kayak ngikutin maunya anak, akhirnya diberikan lagi dan lagi sampai anaknya tuh kayak
oh aku gini aja biar nanti dikasih makanan lagi. Aku misal kayak nangis atau tantrum biar nanti dikasih lagi makanannya. Kan seneng anak-anak kayak gitu. Waduh. Wah, bahaya banget ya kalau sampai ke situ Mbak Via. Iya. Terus ini ada lagi nih yang masuk ke kategori fast food atau junk food. Nah, ini contohnya adalah makanan kalengan. Kalau sarden, Mbak Lin pernah makan sardin? Pernah, tapi pernah dong. Mungkin lebih ke mungkin kalau dapat atau jarang sih kalau spesial buat beli sarden sih enggak sih. Mungkin kayak kornet kan kalengan juga ya. Oh iya benar-benar. Kornet itu enak. Enak ya. Enak itu. Nah itu gimana Mbak Via? Nah ini termasuk ke kalau kornet nugget itu masuknya frozen food ya. Kalau sarden ini kan makanan kalengan. Nah ini makanan kalengan ini kan sudah melewati berbagai macam tahap pengolahan ya yang sedemikian rupa. Itu kita tidak mempelajari itu soalnya. Iya kita kan nggak tahu ya. Tapi yang pasti namanya juga makan kalengan, dia pasti sudah diolah sedemikian rupa, diberikan bahan pengawet. Kan ada jangka waktunya juga. Ada expired date-nya. Nah di situ kita kan juga patut waspada ke kalau di makanan yang seperti itu tuh mulai kadar natriumnya yang tinggi, pengawetnya tinggi, perasanya yang tinggi atau bahan-bahan tambahan lainnya. Nah, itu boleh sebenarnya makan makanan seperti itu dikonsumsi. Tapi ketika kita membandingkan kayak sarden dengan ikan biasa ya, kayak kita beli ke pasar habis itu kita olah. Nah, ini pasti gizinya itu akan lebih baik dan lebih besar kalau kita makan makanan yang kita olah sendiri. Karena secara ya dari pengolahannya saja itu lebih simpel dan lebih terjagalah kandungannya. Sedangkan yang di kalengan ini kita nggak tahu ya suhu pemanasannya berapa nih. Kira-kira udah berapa banyak sih nutrisi yang sudah terurai setelah gitu ya. Yang sudah berkurang setelah makanan-makanan ini, setelah ikan-ikan ini diolah, daging-daging ini diolah. Nah kayak gini nih yang kita harus hati-hati. Jadi kita semakin sedikit cara pengolahannya itu semakin banyak gizi yang kita dapatkan. Semakin banyak karena lagi yang namanya makanan ketika dipanaskan ya ada beberapa zat yang akan terurai. Terutama misal contohnya sayur nih, sayur ini kalau direbus biasanya contoh sayur bayam pasti akan kelihatan kalau air rebusannya warnanya hijau kan ya. Nah ini terbukti dari airnya yang berwarna hijau berarti sudah banyak nih. Pasti ada yang sudah terlarut di air rebusan tadi. Terus airnya dibuang karena jadi lalapan. Iya. Nah ini yang sangat disayangkan. Kalau kayak gitu kan, aduh, cuma dapat setengah biasanya gizinya. Sedangkan yang lainnya sudah terlanjur dibuang di air rebusannya tadi. Tapi kalau nggak direbus nanti bakterinya gimana Mbak Via? Nah ini ada namanya mengolah makanan ya, ada seninya. Ada gitu. Sebenarnya kurang pas kalau saya saya bahas di gizi ya, karena memang saya bukan ahli gizi, tapi sedikit banyak saya pernah baca-baca atau dengar tentang berapa lama sih kita merebus sayuran tuh harus berapa lama sih. Caranya kayak contoh nanti mungkin Sobat Asa ya bisa mengkoreksi juga, terutama ibu-ibu nih yang sudah sudah profesional nih di dapur yang udah banyak atau sering nonton tips-tips mengolah sayuran di dapur tuh kayak gimana, mungkin bisa sharing juga, komen di live streaming juga ya. Semisal nanti yang saya sampaikan nih sebenarnya yang benar gini loh. Nah, kalau sayur ini cara untuk mencegah biar nutrisinya tuh nggak hilang banyak, air rebusannya itu kita mendidihkan benar-benar sampai mendidih 100 derajat ya untuk suhu didihnya air. Nah setelah mendidih ini kan bayam atau intinya sayuran semuanya tuh sudah dicuci ya. Dan kalau mencuci yang perlu diingat harus pakai sabun. Harus pakai sabun cair gitu. Kan bisa ya untuk sayuran ya. Kayak mama itu, terus kayak sabun cuci piring ya. Sabun cuci piring yang juga bisa dipakai buat nyuci sayur. Nah, kalau sudah dicuci bersih nih, sudah pakai sabun, sudah
dibilas hingga sabunnya itu hilang, otomatis kan nah ini lumayan bersih nih. Terus lumayan bersih untuk memastikan lagi biar kumannya ini benar-benar mati. Nah ini dimasukkan lah, kita rebus ya. Kita rebus paling 5 menit sampai ya kurang dari 10, kurang dari 15 menit lah. Kita sambil kita kira-kira apakah tingkat kematangannya sudah pas. Pokoknya 5 menit kalau suhu segitu ya? Karena suhu 100 itu ketika air mendidih itu rata-rata bakteri sudah mati. Oh gitu. Jadi cuma sebentar aja jadinya. Iya sebenarnya cuma sebentar aja. Wah ini sekilas tentang mencuci buah dan sayuran. Ini out of the topic tapi info yang sangat menarik banget sih Mbak Fia. Nih kita akan bahas apa lagi Mbak Fia? Nah ini yang selanjutnya ya kita bisa bahas asinan. Wah asinan juga masuk ke junk food. Oh iya jelas ini asinan. Wah, ini banyak banget ternyata. Oh iya banyak banget. Setelah ini saya sebutkan yang lain jangan kaget juga ya. Iya apa gimana Mbak Fia kalau asinan? Kalau asinan ini seperti apa ya, seperti makanan kaleng tadi ya. Dia kan juga namanya asinan direndam. Pasti direndam. Habis itu yang ditambahkan apa sih? Pasti pengawet. Kemudian garam. Nah garam ini kalau namanya orang kebutuhan sehari-hari kita ini ada takarannya. Garam tuh harus seberapa sih? Terus gulanya harus seberapa sih? Jadi yang termasuk di sini gak cuma asinan ya, kayak manisan tuh kadar gulanya kan juga tinggi. Nah ini hati-hati. Kadang kita kan ngemilnya kalau manisan asinnya ini nggak kerasa, kayak tiba-tiba habis berapa bungkus gitu. Nyadarnya karena kebawa enaknya, nyadarnya baru nanti di akhir. Nah ini yang bahaya nih. Padahal kandungan pengawet kan ada di situ. Kemudian garamnya, gulanya, dan bahan tambahan lainnya kan juga tinggi di situ. Kalau kebutuhan kita berapa sih Mbak Pia buat ini gula, garam? Kalau untuk garam ya, untuk orang sehat ya, yang bukan yang tidak menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang tidak mempunyai diet apa-apa ya gitu ya, yang tidak sedang menjalani diet untuk penyakit tertentu, ini takarannya adalah 1 sendok teh tiap harinya. Untuk garam ya Kak? Iya, maksimalnya cuma 1 sendok teh. Oh iya. Nah coba sekarang kita bayangkan ya, kita masak nih, masak biasa gitu, pasti minimal kalau menunya misalnya 1 macam menu, biasanya ada sejumput atau rada banyak ya, paling 1 sampai 2 senti pucuk teh yang itu masuk ke makanan itu masih satu makanan ya. Satu makanan. Nanti katakanlah sop lah. Sop. Iya. Nanti belum menu yang lain namanya masak, kalau nggak dikasih garam kan anyep ya Mbak ya. Betul lah. Mbak Fia. Belum ketambahan yang lain. Nah itu masih makanan yang kita makan di rumah. Nanti ketika kita keluar, kita jajan. Nah, kan kita nggak tahu berapa sih garam yang masuk di dalamnya. Kita cuma bisa ngerasain makanan ini rada asin, makanan ini keasinan atau gimana gitu. Tapi selain itu kita nggak tahu yang masuk ke dalam makanan itu garamnya tuh seberapa. Nah itu kalau 1 bungkus. Kalau berbungkus-bungkus gimana ya? Iya. Aduh. Iya. Berarti cuma 1 sendok teh aja ya Mbak Fia? Maksimal 1 sendok teh. Ini yang disarankan oleh WHO. Oh iya. Berarti itu Sobat Asa, mungkin besok bisa dicoba untuk diterapkan ya. Iya, terutama 1 sendok teh. 1 sendok teh. Terutama kalau yang buat yang punya hipertensi ya, ini cuma 5/8 sendok teh. Ini berapa? Kok dikit banget ya? Itu garam biasa. Lebih disarankan kalau garamnya ini yang tinggi kalium yang bukan natrium. Kalau garam-garam dapur biasanya kan tinggi natrium. Untuk penderita hipertensi ini natriumnya digantikan dengan kalium. Karena lebih aman, lebih friendly lah dengan penderita hipertensi. Oh begitu. Kalau untuk kebutuhan gula? Kalau untuk kebutuhan gula, nah ini ada dibeda-bedakan. Kalau laki-laki ini biasanya gulanya ini 9 sendok teh. Kalau perempuan ini 6 sendok teh. Kalau anak-anak mulai dari 2 sampai 18 tahun ya, ini kurang dari 6 sendok teh. Wow, saya
saya biasanya pakai sendok makan Mbak Fia. Iya, kan takaran tiap orang juga beda-beda ya. Iya, berarti waduh, berarti dikit sekali ya itu. Iya, asalnya cuma sedikit. Pagi minum teh, malam siang minum boba. Lalu agak sorean minum kopi. Waduh, itu udah berapa sendok ya? Belum minum yang lain kayak susu ataupun jus-jus yang lain. Oh iya. SKM kan juga ada gulanya juga. Nah, kental manis ini sampai dulu nggak bisa disebut susu ya, karena isinya lebih banyak gula, dan kalau setahu saya tidak memenuhi kriteria sampai dia disebut susu, makanya kental manis nyebutnya. Kental manis. Oh gitu, bukan SKM tapi kental manis. Iya. Oke, waduh, ini banyak sekali ya kebutuhan kita Sobat Asa. Iya, yang perlu diperhatikan banyak. Kalau misalnya kita bisa hemat gula, ini sebenarnya kita juga bisa hemat kantong juga loh. Tapi enak sekali kalau kita semua minuman dikasih gula. Biar rasanya lebih ada dan enak aja ya enak di aja mulut. Mungkin bisa bikin kita refreshing gitu loh ketika meminum itu. Nah, iya bener. Terus ini nggak cuma garam sama gula loh Mbak Lin, ternyata ini juga banyak lagi seperti minyak goreng. Nah ini minyak goreng dipakainya juga ya, perlu buat ibu-ibu ini saya sharing juga, mengingatkan juga. Nah untuk minyak goreng ini baiknya dipakainya maksimal ya sampai 3 kali pemakaian. Oh iya. Jadi misal pemakaian pertama ini masih sisa 1 gelas kurang lebih ya 200 ml. Nah disimpan mungkin ya, disimpan. Oh nanti buat goreng lain, buat goreng tempe atau buat goreng ikan asin. Nah ini kedua. Dipakai lagi. Nah ini yang kedua. Nah masih ada sisa lagi. Nah disimpan aja mungkin bisa dipakai buat tumis-tumis. Nah akhirnya dipakai. Nah sudah. Baiknya tuh cuma sampai 3 kali. Malah kalau mau yang benar-benar kayak untuk mencegah nih ya, 1 kali saja, dan suhunya tuh diperhatikan maksimal cuma sampai 120 derajat Celcius. Nah ini sudah panas ini. Oh jadi seperti itu ya Mbak Pia ya. Kalau Mbak Lin biasanya masak atau gimana nih? Ini mungkin kadang-kadang kan misalnya ayam ataupun tempe gitu, tempe tahu kan enaknya pas panas, jadi nggak langsung ngegoreng, cuma mungkin bumbuin aja, habis itu masukin kulkas, lalu goreng 1, 2 kayak gitu aja. Berarti itu lebih dari 3 kali Mbak Fia saya. Iya kita biasanya nggak sadar ya, kayak kelamaan disimpan akhirnya ini udah berapa kali nih makainya. Berarti minyak tuh nggak boleh kena panas lebih dari 3 kali, hitungannya gitu ya Mbak Fia. Kalau ditanya kenapa sih nggak boleh, karena nanti minyak ini semakin dipanaskan dia akan semakin jenuh. Nah kita pasti pernah dengar kan ada yang namanya lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Nah kalau namanya minyak ya, minyak pasti isinya lemak. Nah ini ketika sering kali dipanaskan terus dan menerus sampai beberapa kali, akhirnya dia semakin jenuh minyaknya, lemaknya di dalamnya. Nah lemak ini nih kalau terlalu banyak, lemak ini kalau terlalu banyak dikonsumsi di tubuh, dia lama-kelamaan bisa membuat tubuh kita tuh mengalami namanya dislipidemia kalau istilah kesehatannya, atau mungkin lebih enak kita dengarnya kayak gangguan ini ya, gangguan metabolisme lemak di tubuhnya. Ini nanti dampaknya seperti kegemukan, obesitas, yang paling nauzubillah ini yang paling dihindari, kayak hipertensi juga bisa, penyakit jantung pun juga bisa, bahkan kanker pun juga bisa. Karena banyak lemak di dalam tubuh kita. Iya, nanti lemaknya bisa menyumbat dan seterusnya. Memang banyak sekali Mbak Fia. Sudah banyak sekali fenomenanya, jadi bagi kita mungkin ada bagian teman-teman kita yang sudah mengalami itu, ataupun ini sudah tahu nih teman-teman yang sudah mengalami, kita yang belum mengalami, pencegahannya kayak gini. Nah ya benar, jadi lebih baik kan mencegah daripada menghindari ya. Betul banget Mbak Fia. Tadi minyak, gula, sama garam itu sudah susah banget. Ini apalagi Mbak Fia? Ada lemak. Nah ini kan setelah makan gorengan pasti kita penasaran berapa sih normalnya atau bagusnya, saran asupan lemaknya tiap hari itu berapa. Nah ini kalau kita
ukur-ukur nih untuk sehari kandungan lemaknya itu atau lemak yang kita makan masuk dalam tubuh itu kurang lebih 5 sampai 6 sendok makan. Nah, ini jadi dia itu tidak lebih dari 30% asupan energi total. Nah, ini emang rada susah kalau kita mau hitung, tapi lebih gampang tuh kayak kita makan aja, usahain makan gorengan tuh jangan terlalu banyak. Dan dilihat tuh gorengannya ini kayak mandi minyak atau gimana. Kadang kan ada gorengan yang kayak sampai basah minyaknya sampai banyak. Nah, ini mungkin bisa dilap dulu pakai tisu. Nah, terus diingat kalau sudah makan makanan yang berminyak seperti itu tadi, jangan makan lagi. Dalam sehari itu jangan makan lagi. Usahakan makan yang serat, kayak sayuran, kayak buah. Usahakan ganti makanan yang kayak gitu. Dan yang perlu diperhatikan juga aktivitas fisiknya harus imbang. Jadi sebenarnya kalau kita untuk laki-laki sama perempuan ya, kalau kan ada yang metabolismenya cepet nih, cirinya itu dia susah gemuk atau badannya imbang, gitu-gitu aja. Mau makan seberapa banyak juga badannya tuh segitu-segitu aja. Ada juga yang lambat, makanya dikit nanti langsung gemuk karena rada lama metabolisme di dalam tubuhnya, dan ketika dia makannya juga tidak terkontrol, otomatis makan dikit atau rada sering dikit aja, nah itu sudah numpuk lemaknya. Nah, Mbak Fia, kalau metabolisme lambat dan cepat itu apa ada positif dan negatifnya di tubuh kita gitu? Ya itu tadi lebih tergantung lebih ke berat badan ya mungkin pengaruhnya. Jadi salah satunya di situ. Jadi mungkin kalau olahraga itu bisa mempengaruhi itu, atau memang dari kondisi tubuh kita bisa melihat itu gimana Mbak Fia? Kalau dari olahraga ini bisa membantu, tapi bukan berarti dia akan langsung mengubah secara keseluruhan. Ibaratnya kayak kita olahraga di saat waktu itu, nah metabolisme kita akan lebih baik di saat itu saja. Gitu. Dan mungkin ada seterusnya, kalau itu dijaga dia akan lebih baik. Tapi kalau nanti kita kayak males lagi, kayak udah jarang lagi olahraga, ditambah pola makan yang sudah amburadul, nah ini otomatis metabolisme ya akan kembali ke yang aslinya gimana. Kalau dia sudah cepat ya dia akan makin terbantu, semakin maksimal metabolismenya dibantu dengan olahraga tadi. Tapi kalau dia lambat, dia akan terbantu dengan olahraga. Tapi ketika berhenti olahraga ya sudah akan kembali seperti sedia kala. Gimana metabolisme itu? Jadi hitungannya kalau cepat atau lambat tuh juga bukan sebuah masalah besar ya Mbak Fia. Kalau gimana kitanya aja. Tadi masalah lemak ya, berarti maksimal 1 gorengan sehari Mbak Fia. Sebenarnya juga nggak 1 gorengan ya. Itu tergantung. Yang penting nggak banyak-banyak. Yang penting nggak banyak-banyak, jangan sampai 1 piring dimakan sendiri. Kita beli 10.000 langsung habis gitu. Jangan dibagi buat yang lainnya juga. Nah itu masih lemak yang dari gorengan, belum kita makan yang dari nasi, lauk atau lauk yang lain. Nah ini sebenarnya lemak ini asalnya itu nggak cuma dari minyak Mbak. Misal kita makan yang manis-manis itu kan gulanya banyak ya. Gula banyak ini di badan akan dibakar jadi energi. Iya, dibakarnya kapan sih? Ketika kita beraktivitas atau ketika tubuh kita sedang beristirahat seperti malam hari, dia akan membakar lemak. Jadi pernah dengarkan ya, mungkin ketika kita tidur sebenarnya badan kita tetap metabolisme tetap membakar lemak, malah lebih maksimal ketika tidur. Nah, ini kalau gulanya tidak dibakar, akan terjadi apa? Dia akan berubah atau disimpan dalam bentuk lemak. Nah lemak ini nanti akan ditimbun di bawah kulit sama di otot. Nah dari sinilah dia kalau udah akan kelihatan kan, kalau misal badannya, tulangnya mungkin kecil tapi kelihatan gede badannya, bisa jadi mungkin entah dagingnya atau lemaknya yang tebel gitu. Karena karbohidrat itu ya. Iya, karena itu lemak. Dan juga ada beberapa yang di hewan itu kayak misalnya usus kayak gitu kan juga banyak lemaknya. Ini nanti juga ada sendiri nih. Kira-kira kalau jeroan ini masuk ke junk food atau enggak ya? Itu. Kita soalnya ngomongin lemak jadi saya kebawa. Wah, jadi junk food itu karena mungkin kenapa bisa
tidak baik buat tubuh kita karena mungkin kandungan garam, gula, minyak, lemak itu terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Di atas kadar hariannya ya. Jadi kalau kita makan tiap hari nonstop nih, tiap hari terus 7 hari dalam seminggu, nah ya kita tinggal siap-siap kira-kira akan seperti apa dampaknya. Nggak tahu kapan ya Mbak Via. Nggak tahu kapan itu lagi. Karena mungkin kalau misal seminggu nih, kita seminggu makan acak dulu aja, nggak apa-apa gitu. Ya belum kerasa, paling kerasanya cuma kayak perut begah, kemudian mulai tanda-tanda dispepsia atau gangguan lambung, mulai kayak gitu. Nah itu kalau yang lebih parah atau dampak yang lebih parah biasanya akan terlihat nanti di jangka waktu berapa tahun gitu. Nah itu biasanya akan terlihat entah gangguannya di mana, di saluran darah atau yang lain-lain. Oh jadi salah satu mungkin tanda kita terlalu banyak junk food tuh juga bisa karena bisa muncul lambung ya, asam lambung naik gitu ya Mbak Via ya. Bisa. Karena gula tadi. Karena gulanya tadi. Itu kenapa kalau orang sakit lambung ya dia disuruh mengurangi asupan yang manis-manis. Karena glukosanya banyak, apalagi kalau pemanisnya ini pemanis buatan. Wah, ini bisa tambah banyak ya. Dia kan bisa men-trigger atau mendorong produksi asam lambungnya kita tuh meningkat. Untuk mencerna itu tadi. Bukan cuma pedas, bukan sama kecut aja ya manis Mbak Via, juga. Manis juga, nggak boleh manis-manis. Nah lo makan apa tambah bingung nih yang punya lambung. Susah kan kalau sudah kena kayak gini. Nah iya itu, bingung makan apa. Apalagi tipe-tipenya anak-anak yang pemilih ya. Iya, Mbak Via tambah susah nanti. Tambah susah. Jadi perlu mungkin dilatih juga buat makan sayuran. Mau nggak mau ya. Mau nggak mau nanti segera makan sayuran daripada nanti dilarang makan sayuran. Kan ada kadang-kadang asam urat kayak gitu kan asam juga urat, dilarang makan. pantangannya kan. Pantangannya kan makanan hijau. Jadi sebelum dilarang makan sayuran, ayo kita makan sayuran. Dan juga jangan lupa selain makan sayuran yang kaya serat, makan buah-buahan juga, itu juga minum air putih ya. Nah, minum air putih harus imbang juga. Bobanya dikurangi dulu, direm. Atau kalau misal buat seru-seruan ya ini, misal nih ada kita bikin program kayak 1 kali dalam seminggu itu no junk food. Oh iya. No junk food, no fast food, no boba, no, pokoknya nggak ada yang kayak gitu-gitu. Diet minuman manis gitu. Iya, itu biar memberikan kayak hawa baru untuk badan juga, biar kayak istilahnya detoksifikasi badan lah istilahnya. Challenge gitu ya Mbak Challenge, jadi seru, bukan dibuat beban tapi kayak gimana sih kita kayak asik-asikan tapi tanpa makanan fast food gitu. Wah kayaknya saya punya ide YouTube dari Mbak Via. boleh. Atau mungkin nanti Sobat Asa yang mau nyoba nih ya, yang itu tadi boleh nanti sharing nih 1 minggu misal atau 2 minggu, berarti 2 kali challenge-nya ya. Kira-kira nanti di badan kerasa apa sih? Nah, nanti bisa drop komennya, bisa komentar pas kita acara apapun yang acara ada apapun Mbak sih. Via deh. Mbak Via sama Lin Fauzia. Boleh banget. Iya. Dan Sobat Asa, Lin Fauzia juga lupa untuk menyampaikan, Sobat Asa bisa tanya-tanya, telepon dan melalui telepon SMS ya Mbak Via ya. Di 0857 0794 1029. Kita standby pegang HP, monggo yang pengen tanya-tanya silakan. Sebenarnya dari tadi itu yang saya tungguin sih Mbak. Oh gitu ya Mbak Via, tapi di Facebook ada kok Mbak Via. Oke, mungkin bisa dulu dibacakan ini di Facebook ada. Siap Mbak Via. Waduh, sudah hafal banget nih narasumber kita. Ini ramai banget, di kolom like ada Kak Kurnia Putra, ada Mbak Heni Nolaili, ada Pak D juga, ada Bunda Titi, ada Pak Hilman Effendi dan juga Pak Sumarji. Pak Sumarji ini dari Sumber Boto. Oke. Tahu gak Mbak Via? Nggak tahu, karena Blitar Selatan. Katanya. Oh, Blitar Selatan. Saya juga belum pernah ke sana, jauh katanya. Oh, jauh. Jauh banget. Mbak Via juga selatan ya rumahnya? Saya juga selatan. Cuma kan namanya selatan ini selatan yang mana dulu ini ya? Selatan yang pojok sampai pantai atau selatan yang pojok sana lagi? Pojok sana lagi. Banyak banget ya selatannya. Banyak banget. Kadang saya iseng-iseng, aduh, rada off topic dulu nggak apa-apa ya Mbak? Boleh, nggak apa-apa. Kadang
Kadang saya iseng muter-muterin Blitar nih, mau lihat sampai mana sih batasnya. Wah, sudah sampai semana itu? Oh, tapi cuma sampai wilayah Kanigoro sih, Mbak. Oh gitu. Serengatnya belum diputerin karena takut nyasar. Takut nyasar jadi Iya nggak sih. nyampe sana. Iya sih, sangat banyak gang-gang juga. Berarti sudah sampai Kanigoro, sudah sampai apa? Serengat ya? Udah pernah kan? Tapi belum keliling Belum aja. keliling aja, udah pernah. Lodoyo sudah pernah belum? Belum. Sampai Ulingi sudah, Wah, sampai Sidoarjo sudah. Kalau Ulingi ini sama adik kebetulan ya. Karena adik ini lebih hafal dan lebih lama mainnya di Blitar. Otomatis saya ngikut adik kayak oh ya udah ayo jalan-jalan sekalian lihat Blitar nih ujungnya sampai mana aja sih? Berarti sudah sampai Ulingi, sampai Silah Kencang sana apa belum? Oh udah. Oh ya, saya kira belum pernah. Rada pamer tipis-tipis sudah sampai sana loh Mbak. Sampai sana ya. Bagian mana ya kalau Ulingi itu? Ulingi, aduh saya bagian kalau lupa juga sih. Nggak tahu sih. Tapi tahu tempatnya. Pojok, cuma kalau ditanyain sampai puncak gunung gitu kan ya. Iya, tapi serius itu bagus memang. Ya, hawanya enak banget. Enak banget dan sekarang sudah jadi tempat wisata yang fotogenik juga. Aduh, udah makin rame nih kayaknya ya. Estetik Mbak Fia. Oke. Kita jadi kemana-mana karena Pak Sumaji. Ini ada Bang Uot juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D, bincang sehat, monggo gabung komen, monggo. Monggo. Yang mau komen tanya-tanya sama Mbak Fia bisa. Saya tungguin ya. Ditunggu nanti kalau misalnya nggak cukup waktunya dijawab nanti pas acara apa gitu ya Mbak. Mbak Fia, kita akan membahas apa lagi tentang adiksi nya junk food. Oh ini lanjutannya tadi ya. Karena tadi habis Mbak Lin bahas lemak-lemakan, terus jadi kepikiran sama jeroan. Nah ini mau saya bahas juga sekalian, jeroan itu termasuk ke junk food atau bukan? Nah kabar baik apa buruk ya ini ya? Ini termasuk ke dalam junk food. Kenapa sih masuk ke dalam junk food? Karena jeroan ini banyak lemaknya. Enak memang. Jeroan ini memang enak ya, gurih-gurih asin gimana gitu. Tapi ternyata di balik enaknya jeroan ini dia juga banyak lemaknya. Yang ini kalau tidak dikontrol konsumsinya ya, ini ke badan juga kurang baik juga. Tapi meskipun demikian tetap ya, namanya daging, namanya jeroan pasti juga ada nutrisi-nutrisi lainnya. Kalau dibandingkan sama kayak burger, kayak fast food yang lain yang lebih komersil atau yang lebih modern. Nah memang kalau jeroan yang masih bukan jeroannya sudah sudah kayak kita beli usus jadi ya usus digoreng bukan kayak gitu ya. Jeroan yang benar-benar kita masak sendiri, dia gizinya kan lebih banyak dibandingkan yang usus yang sudah dikemas, kemudian dibandingkan pizza atau yang lain tadi. Dia memang lebih baik. Cuma itu lagi tetap kita waspadai karena lemaknya juga banyak. Banyak lemaknya tapi ada gizinya juga. Ada gizinya. Jadi memang konsumsinya harus dikontrol, harus diperhatikan berapa banyak sih, seberapa sering kita makan jeroan. Terutama ini kalau yang punya sakit asam urat dan kolesterol, pasti kan sangat dihindari untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak karena nantinya lemak ini kan jadi lemak ini kalau mau saya jabarkan sedikit, lemak ini salah satunya dalam bentuk kolesterol ya. Kolesterol juga ada kolesterol baik dan kolesterol jahat. Nah ini kalau dia yang sering digoreng, ini akan banyak lemak jahatnya. Otomatis nanti kalau kita makannya juga kebanyakan, ini udah pasti risiko kesehatan juga ikutan banyak seperti itu tadi, kegemukan, kemudian kalau dia makanannya itu dibakar, dia bisa menyebabkan kanker. Aduh bahaya. Nah, iya. Itu kan kalau kanker tuh kadang mungkin stadium 1-2 itu kan nggak kelihatan ya, Mbak Livia ya. Iya, biasanya kalau sebenarnya tergantung posisi kankernya di mana dan seperti apa jenis kankernya, kemudian seberapa besar sih persebaran dan stadiumnya. Mungkin sedikit menyela ya Mbak Fia.
Dulu tuh saya pas di kampus itu pernah ada namanya Posbindu PTM. Jadi semua mahasiswa tuh dicek asam urat, gula darah, kolesterol. Oh, iya. Kita tuh usia kan pada saat itu mungkin usia 21, 20-an. Dan ternyata apa namanya, ketika dicek itu Mbak Via, asam urat kita ada yang 12. Asam urat 12. Oh, itu tinggi loh, Mbak. Iya. Kolesterolnya masa tambah banyak, kolesterolnya 200 ke atas. Aduh. Ternyata ketika kita masih muda tapi ternyata mungkin konsumsi lemak kita sudah banyak ya Mbak. Iya, jadi itu tadi ya, sebenarnya nggak ada jaminan siapa sih yang paling rentan terkena kolesterol tinggi ataupun asam urat tinggi, baik muda atau dewasa. Ini balik lagi ke lifestyle-nya dan pola makannya. Pertama metabolisme badan juga ikut berpengaruh, genetik juga. Jadi yang paling dihindari itu lemak. Kan kita juga cek gula juga. Itu juga perlu dihindari karena diabetes itu dekat dengan gula ya. Dekat dengan gula, otomatis konsumsi gula juga dibatasi gitu. Sobat Asa. Iya. Mungkin sekali-sekali Sobat Asa yang usia 19-18 tahun bisa cek ya Mbak Via ya. Nah iya, ini boleh banget. Kan seenggaknya kita untuk melakukan, kalau saya nggak salah inget ya, ada saran untuk melakukan medical check up ini setidaknya itu setahun sekali. Kemudian ya nanti disesuaikan saja, kira-kira perlu dilakukan rutin paling nggak 6 bulan sekali atau tidak. Seenggaknya nih Mbak, kalau kita sudah tahu gimana sih kondisi atau kadar lemak, kadar asam urat, gula dan lain sebagainya di badan, kita akan punya ancang-ancang nih. Kira-kira pola makannya sudah benar nggak sih? Atau ada yang perlu diperbaiki? Kemudian bagian mana sih yang perlu diperbaiki? Kayak gitu. Kalau misalnya masih normal, alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang berlebihan kan bisa dikurangi. Iya, gitu. Jadi jangan takut ya. Kadang saya juga kalau di apotek nih Mbak, sedikit curcol. Iya, boleh. Nah, kadang di apotek tuh kalau kita menawarkan kan ada tanda-tandanya mungkin. Ada itu pemeriksaan tekanan darah gratis kan. Di sana ketika kita menawarkan itu biasanya rata-rata ada tuh yang masih takut. Takut kayak oh enggak Mbak, nanti takutnya tinggi. Nah, ini harusnya justru kalau kita tahu, kita akan lebih lega kan. Terlepas nanti hasilnya gimana, kita akan lebih lega. Nah, kalaupun hasilnya tinggi, setengahnya itu enggak satu kali dicek tinggi terus langsung harus minum obat, enggak sebenarnya. Itu masih bisa kita kontrol lagi sampai 3 kali pengukuran dan apakah hasilnya sama, apakah hasilnya tetap tinggi. Kalau memang tetap tinggi disertai ada gejala yang menyertai, baru nanti mungkin bisa diperiksakan ke dokter untuk mendapatkan resep obat hipertensi. Tapi semisal nanti tinggi nih, habis itu kita berikan saran. Kita berikan saran seperti konsumsi makanannya yang rendah natrium, rendah garam, kemudian perbanyak makan makanan yang membantu menurunkan tekanan darah seperti jus seledri itu bagus. Kemudian bawang, ekstra bawang itu kan sudah banyak ya, bawang putih ya. Ini juga bagus. Kemudian ada timun, pokoknya banyak makanan-makanan yang itu sebenarnya bisa membantu banget kita untuk menjaga tekanan darah tubuh. Belimbing gitu ya. Yang banyak, pokoknya banyak airnya itu bagus, semangka bagus, timun bagus. Jadi semakin cepat kita tahu akan semakin banyak juga usaha yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakitnya semakin lebih parah. Betul. Mungkin kadang kalau misalnya gula tinggi dikit ataupun tensi tinggi dikit itu kan ketidakseimbangan pada saat itu gitu. Jadi belum bisa didiagnosa itu hipertensi atau diabetes gitu ya Mbak Via. Karena kadang kalau kita pengalaman nih ya, pengalaman saya pernah sedikit cerita. Saya ingin donor darah nih. Donor darah saya, kelemahan di saya adalah HB saya selalu rendah. Tekanan darah saya juga selalu rendah. Kalau yang lain memenuhi ya Mbak. Kayak berat badan tuh udah alhamdulillah sudah memenuhi. Tapi itunya selalu rendah. Sampai akhirnya saya ngakalin gini. Saya berangkat dulu tuh masanya masih SMA. Saya berangkat ke SMA dengan naik sepeda. Otomatis mengayuh ya. Jaraknya kurang lebih itu ada 2 kilometeran lah. 2 kilometeran kurang lebih. Nah itu dari situ karena saya habis olahraga ya, ibaratnya habis kardio ya, otomatis pompa jantung meningkat dan tekanan darah saya juga ikut meningkat. Wah, saya diterima, jadi saya bisa
bisa donor darah waktu itu. Jadi ini kenapa nggak selalu ya, nggak selalu tekanan darah tinggi habis itu kamu hipertensi, enggak. Tergantung kamu habis ngapain. Kadang kalau habis melakukan pekerjaan atau kayak deg-degan atau mungkin habis jalan lumayan jauh, nah ini bisa saja tekanan darahnya lebih tinggi dibandingkan kondisi normalnya. Dan yang belakangan ini Mbak Fia, saya tuh menjumpai tetangga, teman-teman gitu, ketika mau vaksin tuh tensinya naik gitu. Oh ya, biasanya deg-degan ini ya, grogi. Ibu saya tuh biasanya tensinya 110, 100 gitu kan. Itu jadi 140 Aduh. gitu. Tapi itu enggak satu aja, tapi beberapa kayak gitu Mbak Fia. Enggak satu orang yang kayak gitu ya. Karena deg-degan itu kayaknya ya Mbak Fia ya. Makanya bisa tinggi tensinya. Iya. Jadi gimana kita membuat badan kita tuh lebih rileks saja, nggak perlu mikirnya aneh-aneh. Karena apa? Karena kalau kita mikirin banyak, kita akan stres, otomatis kita biasanya detak jantungnya ikut meningkat karena grogi itu tadi. Jadi gitu. Dibawa santai saja. Oke, tadi kita membahas apa jadi lupa. Membahas jeroan. Oh iya, jeroan ya. Itu ada gizinya tadi. Ada gizi tapi kolesterolnya juga lumayan tinggi. Kolesterol tinggi. Itu juga kolesterol tuh banyak di mana saja ya Mbak Fia. Sebenarnya banyak di mana aja. Kita hindari juga banyak jeroan karena banyak kolesterol dan juga lemaknya. Lemak tuh sama dengan kolesterol. Betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Lin. Ini makanan manis. Tadi kan sudah nyebut boba dan kawan-kawan ya. Nah, ini makanan manis kan kayak manisan tadi sudah disebut sedikit waktu kita bahas asinan. Manisan, coklat, kemudian es krim. Es krim ini termasuk manis-manis. Snack yang lain yang ada perisa manisnya, ada pemanis buatannya. Mungkin cake, kue gitu. Ditambah kue-kuenan, kue basah, kue kering, kayak gitu. Nah, cewek kue. Iya. Ini juga patut dibatasi ya konsumsi hariannya. Jadi tetap boleh tapi jangan banyak-banyak. Karena apa? Karena kadar gulanya itu sangat tinggi. Terus apa sih? Kenapa memang kalau kadar gulanya tinggi di makanan tadi? Nanti kalau kadar gula di makanan tadi tinggi dan kita juga makannya nggak mungkin satu potong, saya yakin ini. Kecuali mungkin kalau di kafe terus cuma belinya satu potong, ya cuma satu potong itu doang ya. Tapi kan itu kue satu potong, tapi minumannya satu gelas juga. Nah, itu masih ditambahin yang lain-lain minuman yang manis. Nah, ini nanti kalau badan kita terlalu banyak menerima asupan glukosa, otomatis dia kerja dari kelenjar, ada kelenjar di badan kita namanya kelenjar pankreas. Nah, kelenjar ini gunanya untuk memproduksi hormon insulin. Terus gunanya insulinnya apa? Gunanya untuk memecah glukosa itu tadi. Jadi mengendalikan kadar glukosanya tadi biar tetap imbang, biar kita tidak terlalu tinggi glukosa. Terus kenapa kalau kita makan makanan yang banyak manisnya, yang banyak glukosanya, nanti kinerjanya pankreas semakin meningkat. Dia harus memproduksi insulin dalam dalam kadar yang banyak, jumlahnya banyak. Otomatis kalau itu berlangsung selama jangka waktu yang panjang, bisa saja badan kita tuh jadi tidak sensitif lagi dengan insulin karena kadarnya terlalu banyak. Otomatis ini akan mencetuskan atau mengakibatkan terjadinya diabetes, terutama diabetes tipe 2. Dan mungkin sampai kan ada juga yang perlu bantuan insulin juga melalui suntikan itu. Jangan sampai ya. Biasanya kalau yang perlu bantuan insulin ini karena dia mengalami diabetes tipe 1. Jadi memang dari genetiknya itu ada gangguan atau kelenjarnya yang kurang normal. Otomatis produksi insulinnya sedikit bahkan hampir tidak ada. Makanya perlu dibantu dengan insulin dari luar, yaitu insulin pen tadi. Wah, bahaya banget ya Mbak Fia. Iya, bahaya banget. Bahaya banget, tapi mungkin sebenarnya ketika sudah terjadi penyakit itu dengan minum obat, itu kan kualitas hidup bisa seperti orang bisa diperbaiki, normal, bisa diperbaiki kan. Dalam kualitas hidup masih bisa lah aktivitas seperti biasa, yang penting rutin minum obat. Cuma mungkin agak sedih juga mungkin ya kalau sampai kena itu.
istilahnya kan itu bukan obat yang diminum 1 kali atau seminggu atau sebulan terus sudah, kan bukan seperti itu. Ini kan seumur hidup. Jadi memang sangat disayangkan kalau kita kayak, aduh minum ini minum itu mumpung masih muda. Oh, jangan salah, banyak kok penderita. Ini bukan suatu yang patut disyukuri ya. Sayangnya banyak muda-mudi yang dia tuh juga punya diabetes. Nah, bukan ditambah karena lagi keturunan, tapi karena memang karena pola hidupnya. hidupnya. Ada lagi yang dia itu keturunan, karena diabetes kan dia itu penyebabnya juga genetik juga bisa. Kalau dari orang tua atau kakek nenek itu sudah punya diabetes, dia beresiko kalau saya tidak salah itu 60% lebih besar daripada yang tidak punya keturunan penderita diabetes. Jadi patut sangat-sangat diperhatikan konsumsi manis-manisnya, makanan yang lain-lainnya. Jadi manis-manis ini kalau sudah punya resiko diabetes karena genetik tadi, itu tidak melulu soal kue dan lain-lain, Mbak. Jadi kadang nasinya juga, nasinya kayak kalau nasi putih kan juga glukosanya banyak tuh. Makanya nasi yang panas, apalagi nasi panas. Apalagi kalau masih panas itu kan juga banyak. Nah, ini juga perlu diwaspadai, perlu diperhatikan juga. Apalagi nasi itu kalau panas anget tuh enak, Mbak. Nah, ditambah sambal tambah mungkin ayam lalapan kayak gitu ya. Aduh. Sayurannya cuma sauput. Coba kubis satu helai sama timun satu, itu kan jaraknya sama nasi kan beda, namanya perbandingannya sama nasi ya. Aduh, kayaknya udah hafal nih, kayaknya sering ini Mbak Lin ya. Iya, kemarin barusan makan. Saya juga kemarin makan. Oh iya, sama kayak itu ya Mbak Fia ya. Jadi bukan berarti tidak boleh ya, bukan berarti sama sekali tidak boleh. Tapi tetap kita diperbolehkan makan selama jumlahnya itu tetap normal, tidak berlebihan dan tidak setiap hari juga. Jadi ibarat kata bolehlah kita makan fast food atau junk food ya, fast food aja ya. Fast food yang ya kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali, ibaratnya kayak hadiah lah buat rewardnya kita. Ini sudah bekerja keras, sudah dari pagi sampai sore, mungkin ada yang sampai malam sampai pagi lagi. Nah, bolehlah kita berikan penghargaan di badan untuk makan apa aja yang mau. Tapi perlu diperhatikan jumlahnya, nggak boleh yang berlebihan kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kita mau 1 minggu itu makan yang fast food gitu ya Mbak Fia, nah yang lainnya 5 hari yang lainnya kita diet dari hal-hal kayak gitu Mbak Fia ya. Iya. Jadi makannya biasa saja. Makan biasa saja. Masih banyak meskipun rada susah ya agak nyarinya. susah ya. Dan memang butuh telaten juga, terutama yang masak sendiri. Terus namanya masak itu nggak cuma setengah jam. Effortnya harus bangun pagi, harus belanja, harus lain-lain sebagainya. Mungkin bisa belajar food preparing gitu kan lebih. Nah, aduh ini ide bagus juga, food preparing. Ini sudah banyak tutorial di YouTube. Jadi mungkin ada Sobat Asa yang sudah pernah coba kali ya. Mungkin bisa sharing-sharing ke kita. Oke, tadi kita membahas tentang lemak yang ada di jauhan. Dari yang terakhir nih Mbak. Apa Mbak Fia yang terakhir? Mie instan. Wah, ini tadi di awal tadi. Iya. Makanan favorit saya. Saya sampai pas SD tuh sudah bilang gini. Ketika tukar-tukaran biodata Mbak Fia, makanan favorit apa? Mie. Saking cintanya sama mie, instan mie ayam juga. Juga fast food juga. Fast food juga. Junk food sih Mbak ya. Fast itu cepet ya. Iya. Fast gitu. Tapi bukan berarti cepet terus 5 menit jadi ya. Oh gitu ya. Kalau tergantung, kalau dia cuma kayak mie doang, dia nggak ada sayurnya, nggak ada ayamnya. Namanya mie ayam pasti punya sayur ayam. Ya masih nggak apa-apa. Cuma itu tadi ada minyaknya kan pasti di sana. Jadi micinnya juga penyedapnya. Hati-hati. Ini terutama yang buat penderita hipertensi. Hati-hati kalau makan jangan banyak-banyak, jangan sampai sekali makan habis 2 mangkok. Aduh. Itu banyak banget ya. Nah, jadi mie instan, apalagi kalau mie instan sekarang kan sudah banyak ya olahannya, kayak ada yang dibuat nugget bisa, dibikin ini itu udah bisa. Nah, ini semakin banyak trik-triknya. Tapi tetap ya, kita tetap harus waspada, namanya mie instan dia tetap mie instan. Dimana di dalamnya juga natriumnya tinggi. Pengawetnya juga banyak. Iya, terlepas dari dia yang tetap punya nilai gizi, tapi beberapa kandungan ini melebihi, kalau terlalu dimakan banyak bisa melebihi asupan normalnya kita. Jadi harus diperhatikan. Bahkan ada saran, saya pernah dengar itu maksimal untuk 1 hari hanya boleh 1 bungkus. Wah,
Masih boleh ya Mbak Fia ya, 1 hari 1 bungkus. boleh. Wah, asik Masih dong ya. boleh, nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Tapi ya kalau bisa supaya nggak sampai adiksi itu kan Jangan kecanduan. tiap hari. Kalau tiap hari 1 nanti Iya. takutnya aduh kok cuma 1 gitu ya, pengen 2 jadinya nanti. Nah itu tadi, tetap pinter-pinternya kita mau ngaturnya kayak gimana. Meskipun dibolehin 1 hari 1 bungkus, bukan berarti besok 1 bungkus, besok 1 bungkus. Ya percuma. Ya nanti ya tetap kebiasaan, jatuhnya kecanduan lagi. Kecanduan pengen lebih banyak lagi, pengen lebih banyak lagi. Kan gitu. Wah, banyak banget ya Mbak Fia ternyata kita membahas tentang junk food. Iya, ternyata junk food tuh nggak melulu soal itu aja. Ternyata yang di sekitarnya kita tuh banyak itu yang termasuk junk food. Dari yang ini udah deket-deket sama penutup ya, sekalian saya kasih pesan-pesan buat sobat Asa juga. Pokoknya sebenarnya istilah junk food ini makanan apa saja yang baik, dia yang fast food ataupun makanan, kalau gorengannya rada lama, jadi kalau dibilang fast food juga nggak juga ya, makanan konvensional kayak gitu. Istilahnya junk food ini apa saja makanan yang dia nilai gizinya ini rendah, atau dia nilai gizinya ini nggak lengkap, atau lebih cenderung banyak yang kalau dimakan tuh lebih banyak merugikannya, kayak lemak, kayak natrium, garam yang kebanyakan kan juga nggak baik. Nah inilah makanan-makanan yang disebut dengan junk food. Terus boleh nggak kita makan ini? Tetap boleh, dengan catatan jumlahnya ini tetap diatur. Tidak dianjurkan juga jangan setiap hari, karena nantinya akan membuat kita terbiasa untuk makan. Otomatis badan kita juga kayak ngerti ini yang enak, ini yang enggak. Dia akan meminta lagi. Badan kita punya memori sendiri. Pinter, pengen yang ini itu. Apalagi kalau kita sudah mensugesti, kita nggak kenyang kalau nggak makan itu. Nah ini kenapa kita yang pinter-pinter untuk mengelola apa yang masuk, apa yang keluar, aktivitas apa yang bisa membantu kita untuk tetap menyehatkan badan. Dan jangan lupa tetap kalau makan junk food gimana biar seimbang, kita tetap harus beraktivitas kayak olahraga, minimal lah jalan-jalan seminggu 3-4 kali 15 menit atau 20 menit, jalan-jalan biasa saja, tidak perlu sampai lari-lari yang macam atlet. Jadi biar badan kita tetap gimana caranya dia bisa membakar lemak atau sisa lemak yang masih tertumpuk di badan. Minum air putih yang banyak, minimal biasanya 2 liter untuk orang dewasa. Anak-anak 1 liter sampai 1,5 liter. Gitu. Jadi intinya adalah kita boleh makan fast food, junk food, tapi kita harus hitung. Harus diatur. Kita gula kita berapa dan lemak kita yang sesuai itu. Iya, apalagi lagi diet. Apalagi lagi diet yang pengen menurunkan berat badan. Contohnya saya ini. Sama kayak gitu Mbak Fia. Saya juga. Oh, enggak, jangan dong. Jangan gitu ya Mbak. Soalnya saya naik 2 kilo loh Mbak Fia. Aduh, tapi enggak belajar masak enggak kelihatan ya Mbak. Pipinya yang langsung kelihatan. Badannya belum. Dan Mbak Fia ini sudah bergabung dengan kita. Ada Bu Sunarsi Abi. Selamat sore Hadir, selamat sore. Oke, sore. Ada juga Pak De Muslih dari Denpasar. Terima kasih Pak De Muslih sudah bergabung. Terima kasih semuanya, like-nya sudah dibacain satu persatu ya. Dan terima kasih bagi Sobat Asa yang sudah mendengarkan melalui radio. Mungkin belum menyapa tapi mungkin mendengarkan tanpa absen. Oke, mantap. Terima kasih Mbak Fia. Iya, sama-sama. Diskusi hari ini menyenangkan sekali. Terima kasih juga atas sedikit ilmunya yang sudah disampaikan. Iya, semoga juga tersampaikan ya yang tadi. Semoga bisa bermanfaat juga untuk Sobat Asa yang di rumah atau dimanapun berada. Amin ya Mbak, amin. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Mbak Fia di Bincang Sehat dengan tema-tema yang lainnya. Sobat Asa bisa juga mungkin request apa nih, sebuah masalahnya nih tentang kesehatan, nanti kita carikan materinya. Insya Allah, atau tanya-tanya sama Mbak Fia via PC juga bisa. Monggo. Ya, saya berdua pamit bersama dengan Mbak Fia dan saya Lin Fauzia. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.